Bab 006-32. Hai, kamu mau ngapain? Tanya Ayu kala melihat Davin hendak membuka kemeja putihnya juga. Mau dibuka? Gerah. Emang kamu gak gerah? Jawab Davin begitu santai. Enggak. Kalau kamu tetap buka baju, aku keluar kamar nih, ancam Ayu sembari menutup matanya dengan kedua tangan. Cek, emang kenapa kalau buka baju? Aku juga pakai kaos dalam kali, timpal Davin dengan begitu santainya. Ia tetap menanggalkan baju kemeja putih yang sedikit basah karena keringat itu. Sudah. Buka matamu. Lihat sendiri kalau gak percaya, lanjut Davin. La segera menjatuhkan bobot badannya ke atas tempat tidur. Tidur terlentang, meluruskan pinggangnya yang terasa pegal. Ayu tak langsung percaya begitu saja. Dia mengintip perlahan dari balik jari-jari tangan yang direnggangkan. Setelah yakin jika Davin tak bertel 4 jang D4 dah, barulah Ayu menyingkirkan kedua tangannya dengan helaan napas lega. Kan, aku juga bilang apa? Tutur Davin sembari tersenyum menyeringai. Ayu hanya menghela napas panjang sambil menatap laki-laki yang kini penampilannya sudah kembali ke semula itu. Mengenakan kaos oblong tanpa lengan dengan tato elang di kedua lengannya. Tak heran jika orang-orang menyebutnya dengan preman. Aku minta maaf atas semua perlakuan keluargaku. Maaf kalau kamu gak nyaman selama tinggal dan berkunjung ke sini, ujar Ayu dengan wajah serius. Dia duduk di kursi belajar raya agar tak terlalu berdekatan dengan Davin. Gak masalah. Toh kita juga gak akan tinggal lama-lama di sini kan? Jawab Davin santai. Justru, sebenarnya aku yang ingin minta maaf. Maaf karena gara-gara aku, kita jadi seperti ini. Andai malam itu aku tak datang ke kamar kosanmu dan meminta tolong, pasti semua ini gak akan terjadi, lanjut Davin. Sudahlah. Mungkin ini sudah takdirku. Anggap saja hari itu sebagai hari apes sedunia, timpal Ayu. Ia tak ingin lagi berandai-andai karena percuma, tak akan bisa mengembalikan keadaan. Jadi, kamu merasa kalau nikah sama aku itu apes? Todong Davin sembari bangun dari pembaringannya. 33. Posisi Davin kini sudah duduk di tepi ranjang. Berhadapan dengan Ayu yang jaraknya tak terlalu jauh. Laki-laki yang mengenakan kaos oblong berwarna putih itu menatap Ayu lekat menunggu jawaban. Menurutmu, apa bukan apes namanya kalau tiba-tiba digerebek terus suruh nikah mendadak? Mana usiaku masih muda banget. Di luar sana, gadis-gadis seusiaku masih sibuk mengejar karir dan pendidikan. Mewujudkan cita-cita mereka masing-masing. Begitu juga dengan dirimu. Sepertinya kamu juga sama. Apa kamu punya cita-cita? Timpal Ayu panjang lebar. CKK, cita-cita. Kayak anak kecil aja ditanya cita-cita segala. Davin mencebik. Ia bangun dari duduknya lalu melangkah beberapa langkah hingga terhenti di tepi jendela yang ditutup. Ia pun membuka jendela itu lebar-lebar dan menghirup udara segar yang seketika masuk ke kamar itu. Bukannya cita-cita semasa kecil itu hanya ditulis di buku binder lalu terlupakan begitu saja, ya. Karena pada akhirnya, semua orang hanya melanjutkan hidup sesuai alur yang berjalan. Jarang sekali orang yang benar-benar mengejar cita-cita yang waktu kecil selalu dibanggakan itu, lanjut Davin panjang lebar. Ayu sempat merenung mendengar penuturan Davin. Sejak kecil, ia selalu mengatakan ingin kuliah jurusan kesehatan agar kelak bisa menjadi seorang bidan atau dokter. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ia terpaksa harus puas dengan bangku SMK saja. Deril apa yang dikatakan Davin benar adanya. Pada akhirnya, aku juga hanya bisa melanjutkan hidup sesuai alur yang berjalan. Berhenti mengejar cita-cita yang untuk saat ini terlihat sangat tidak mungkin diraih, batin Ayu. Kok diam? Tanya Davin yang ternyata memperhatikan Ayu. Gak apa-apa. Katanya mau istirahat. Aku keluar kalau gitu, ya. Biar kamu bisa tidur, timpal Ayu. Enggak, gak usah.
Entar kamu dijulidin lagi sama ibu dan saudara tirimu, cegah Davin cepat. Tapi di sini juga mau ngapain? Panas yang ada. Maklum, gak ada AC, jawab Ayu sembari mengipasi wajahnya dengan tangan. Ya iyalah gak panas gimana? Kamu masih pakai kebaya gitu. Emang gak ngap? Sambar Davin. Ayu melirik badannya sendiri. Kebaya putih tulang dengan aksen rendah sederhana namun tampak elegan itu masih melekat ketat di badannya. Hingga menampakkan lekvan tubuhnya yang tinggi semampai. Beruntung jilbab yang dikenakannya menjuntai sampai ke batas dada, hingga membuat penampilannya tak terlalu seksi. Ya ampun, sampai kelupaan. Mana periasnya sudah pergi. Terus balikin bajunya gimana? Tanya Ayu kebingungan. Perias yang disuruh Davin itu memang pergi lagi setelah selesai mendandani Ayu dan keluarganya. Gak apa-apa. Simpan saja. Siapa tahu kapan-kapan kamu membutuhkannya lagi, timpal Davin santai. Apa? Simpan. Apa gak rugi itu periasnya? Ini baju pasti bukan kebaya sembarangan, sahut Ayu terkejut. Soal itu mah gampang. Toh aku kenal periasnya. Gak usah dipikirin. Mending sekarang buka terus ganti sama. 34. Baju rumahan. Noh lihat, keningmu sudah banjir keringat, titah Davin sembari menunjuk kening Ayu dengan dagunya. Baiklah. Tapi kamu keluar dulu, pinta Ayu tegas. Keluar? Kenapa harus keluar? Aku kan suamimu. Bebas dong. Sahut Davin dengan santainya. Vin, please deh. Kita itu nikah cuma karena keadaan. Bukan nikah beneran. Buruan keluar. Timpal Ayu sewot. Kagak ah. Keluar kemana? Gabung lagi gitu sama keluargamu terus jadi bahan ejekan lagi. Tukas Davin sembari bergidik. Terus kamu mau tetap di sini? Mau liatin aku ganti baju? Kagak-kagak. Enak aja. Mata Ayu mendelik kesal. Cek. Ribet banget sih. Ya udah deh, aku balik badan. Daripada harus keluar kamar. Timpal Davin sembari membalikkan badannya agar tak menghadap Ayu. Tapi jangan ngintip loh. Awas tiba-tiba balik badan sementara aku belum selesai ganti baju. Dengan lantang, Ayu memberi peringatan. Iya, bawel banget. Ganti baju doang, sambar Davin. Ia tetap membelakangi Ayu selama wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu sedang mengganti bajunya. Udah belum? Lama banget. Gerutu Davin setelah bermenit-menit berlalu. Sabar kenapa sih? Kayaknya nyangkut deh. Susah banget resletingnya diturunkan, jawab Ayu dengan tangan yang terus berusaha menggapai punggungnya sendiri. Butuh bantuan. Kalau butuh, bilang aja. Jangan malu-malu. Daripada susah sendiri. Davin terkekeh pelan setelah mengatakannya. Karena ia bisa mendengar helaan demi helaan yang menyembur dari bibir Ayu. Juga embusan napas kasar sebagai pertanda menyerah. Ya sudah deh. Tapi turunin resleting doang. Abis itu berbalik lagi, timpal Ayu akhirnya. Siap. Davin menyahut singkat. Ia berbalik lalu menyingkap jilbab yang menutupi punggung Ayu. Hingga rambut hitam legam yang selalu ditutupi itu sempat terlihat oleh Davin meski sekelebat. Ada debaran aneh yang mulai dirasakan hatinya kala tangannya menyentuh punggung Ayu. Menurunkan resleting yang ternyata memang tersangkut. Sudah? Tanya Ayu. Sudah. Davin menyahut tergagap. Ia yang semula sempat menatap punggung ramping sang istri dengan degup jantung berdebar kembali berbalik dan membelakangi Ayu. Hingga akhirnya istrinya itu sudah mengganti baju seluruhnya. Sudah. Ayo berbalik, tita Ayu. Davin menurut. Ia menatap Ayu yang kini kembali ke penampilan semula. Selalu menggunakan baju panjang dengan jilbab yang menutupi kepalanya. Itu jilbabnya kenapa gak dibuka sekalian? Katanya panas. Tanya Davin keheranan. Enggak ah. Aku belum terbiasa membuka jilbab di depan laki-laki, jawab Ayu apa adanya.
35. Tapi kan aku suamimu. Aku sekarang mahram loh. Jangankan cuma rambut, lihat yang lain juga boleh banget, cicit Davin. Suami dadakan. Itu juga cuma sekarang. Kedepannya mana tahu, kan? Siapa tahu kamu sebenarnya sudah punya pacar atau calon istri, timpal Ayu. Meski pernikahan mereka sah di mata agama dan negara, tapi Ayu masih menganggap jika pernikahan mereka bukanlah sungguhan. Ayu hanya ingin menyelamatkan nama baik dirinya dan juga Davin yang bisa saja rusak andai video mereka saat berduaan di kamar kos tersebar. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Aku ikut baiknya, timpal Davin yang terkesan santai dalam segala hal. Ia memilih kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Ia bahkan sudah bersiap menutup matanya saat suara Ayu kembali terdengar. Vin, aku mau tanya dong. Kamu kan selama ini cuma dibilang preman madesu, kok bisa sih ngasih sesuatu yang sepertinya kayak mustahil? Kalau uang kan kemarin sudah bilang peninggalan orang tuamu. Terus mahar emas 24 karat buatku dari mana? Itu juga bukan harga yang sedikit loh pastinya, tanya Ayu ingin menuntaskan rasa penasaran yang dari tadi menggelayut pikirannya. Itu juga peninggalan orang tuaku. Ibuku tepatnya. Dia sengaja nyimpen itu. Ibu bilang, emas itu hanya boleh diberikan pada istriku, jawab Davin dengan wajah datar. Tak ada guratan kebohongan dalam kata-katanya. Tapi aku cuma istri bohongan. Kenapa maharnya harus sungguhan? Protes Ayu tak enak. Lah merasa tak berhak atas mahar yang dikhususkan untuk istri Davin sesungguhnya. Atau gini aja. Aku gak akan pernah pakai perhiasan itu. Jadi nanti, kalau kamu sudah menemukan calon istri yang tepat, aku bisa kembalikan lagi. Gimana? Usul Ayu sungguh-sungguh. 36. Bawel banget sih, aku mau tidur gak jadi-jadi karena kamu ngomong mulu. Davin berdecak kesal. Ia mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping. Membelakangi Ayu yang bibirnya mengerucut. Aku kan cuma jaga-jaga aja. Mana tahu besok-besok kamu tiba-tiba minta balik. Tapi kalau soal uang yang sudah dikasih ke ibu, aku gak mau tahu. Aku juga gak bisa ganti. Maaf. Ayu berujar pelan. Dahlah jangan banyak pikiran. Lagian, aku itu laki-laki. Pantang bagiku menelan ludah yang sudah dibuang. Davin menyahut tegas. Artinya, Ayu mengernyit tak mengerti. Artinya, aku gak mungkin meminta sesuatu yang sudah aku berikan. Gitu aja gak paham. Cek. Davin kembali menimpali. Oh, begitu. Tapi emas itu kan warisan dari ibumu. Gak apa-apa kok kalau nanti kamu minta balik. Soalnya aku gak enak. Aku gak mau memakai yang bukan hakku, timpal Ayu. Ia tetap kukuh dengan pendiriannya untuk mengembalikan mahar itu suatu waktu. Sayangnya, penuturan Ayu tersebut tak didengar Davin. Karena laki-laki itu terlanjur berlayar ke alam mimpi. Terdengar dari suara dengkuran halus yang keluar dari bibir laki-laki berbadan tinggi tegap itu. Yah, beneran tidur ternyata, gumam Ayu setelah mengintip mata Davin pelan-pelan. Tak ingin mengganggu istirahat laki-laki yang kini sudah jadi suaminya itu, Ayu pun memutuskan untuk keluar kamar. Terlebih ia merasa kegerahan di dalam sana. Kakak ipar mana, Mbak? Tanya Raya antusias. Tidur. Ayu menjawab singkat. Wah, sepertinya kelelahan bertempur, makanya langsung tepar. Riri tiba-tiba menyambar diakhiri gelak tawa dia dan sang ibu. Kan, apa ibu bilang? Mereka tuh nikah buru-buru karena emang udah sama-sama gatal. Dasar. Bu Rati mencebik dengan mata mendelik. Sudah, Mbak, gak usah didengerin. Nyinyir aja bisanya, timpal Raya dengan kesal. Kamu jangan ikutin jejak dia, Ri. Kamu harus kuliah dulu sampai lulus wisuda, lalu nyari kerja yang gajinya gede. Jadi wanita karir biar dapatnya juga laki-laki yang setara.
Bukan cuma preman yang gak jelas kerjaannya apa. Bu Rati sengaja menasehati Riri dengan suara kencang. Tentu saja karena ingin menyindir Ayu. Kalau hidup melarat dan belangsak kan tetap keluarga juga yang kena imbasnya. Pokoknya kamu harus bisa banggain ibu. Ya, lanjut Bu Rati penuh pengharapan. Siap, Bu. Ibu gak usah khawatir. Lagian selera Riri juga bukan laki-laki seperti preman gitu. Tapi laki-laki keren yang berduit. Ya, seperti Kak Romi lah. Riri menyahut dengan begitu percaya diri. 37. Bagus. Pertahankan. Jangan mau jadi wanita murahan, balas Bu Rati dengan senyum penuh kebanggaan. Tak ingin mendengar lebih banyak lagi ejekan dari ibu dan saudara tirinya, Ayu bergegas ke dapur. Mencari makanan sisa prasmanan untuk mengisi perutnya yang sudah kembali bersuara. Ia membuka tudung saji, kosong. Tak menemukan apa-apa. Ia lalu berpindah pada lemari kaca tempat menyimpan lauk. Pun di sana juga kosong. Aneh. Ayu mengernyit. Perasaan makanannya masih banyak. Kenapa gak ada? Lanjutnya setelah menggeledah semua penjuru dapur. Ia pun bergegas kembali ke ruang tengah. Di mana ibu tiri dan saudaranya sedang rebahan di atas karpet sembari memainkan ponselnya masing-masing. Kipas angin yang menyala sesekali menerbangkan anak rambut sepasang anak dan ibu tersebut. Bu, makanan sisa prasmanan di mana? Ayu cari kok gak ada, tanya Ayu memberanikan diri. Sudah habis. Ibu pikir kamu dan suamimu itu gak akan lapar lagi, soalnya kan kekenyangan makan cinta, ejek Bu Rati. Bu, Ayu serius. Ayu lapar nih. Tadi baru makan sedikit, timpal Ayu mengiba. Loh, ibu juga serius. Makanannya emang udah habis. Tadi memang masih nyisa, tapi dimakan sama ibu dan saudara-saudaramu waktu kamu dan suamimu lagi ngamar. Terus ada ibu-ibu arisan yang minta dibungkusin. Ya sudah ibu bungkus saja, daripada mubazir. Dilama-lamain malah nantinya basi. Bu Rati menyahut panjang kali lebar. Astagfirullah, Bu. Ya gak dibagikan sampai habis juga. Ayu sama Davin juga kan belum makan. Ayu menimpali lemas. Sungguh ia merasa sangat kecewa karena ia tahu persis, jika apa yang dilakukan ibu tirinya itu memang sengaja. Cek. Masalah makanan aja digedein. Makanya jadi orang itu jangan pelit. Berbagi sama tetangga sekitar itu berkah. Kalau lapar kan tinggal masak lagi. Gitu aja kok repot. Bu Rati menyela sewot. Ayu hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya sungguh sesak. Bukan ia ingin dispesialkan hanya karena pengantin baru, tapi setidaknya, hargai keberadaan dirinya dan sang suami. Terlebih uang yang digunakan untuk prasmanan itu adalah uang dari Davin. Suami Ayu. Tak ingin lagi berdebat, Ayu memilih berbalik. Ia berjalan menuju kamar dengan air mata mulai mengalir. Sampai di kamar, ia tak bisa lagi menahan rasa kesal itu. La tumpahkan dengan suara tangisan yang begitu pelan agar tak mengganggu Davin yang sedang terlelap. Namun, meski Ayu sudah berusaha untuk menangis sepelan mungkin, tetap saja Davin bisa menangkap suara isakan dari sebelahnya. Ia langsung menoleh. Kamu menangis. Kenapa? Apa gara-gara aku tinggal tidur? Tebak Davin seraya beringsut dari tidurnya. Mengucek matanya yang masih terasa lengket. Ayu menggeleng pelan. Mana mungkin ia bisa menangis hanya gara-gara ditinggal tidur oleh Davin, pikirnya. Aku. Dengan terbata, akhirnya Ayu pun menceritakan semuanya. Bahkan kebetulan, setelah selesai bercerita, perut Ayu bersuara menandakan jika cacing di dalamnya memang sudah meronta. Oh, cuma gara-gara lapar. Tinggal beli makanan aja, bereskan. Gitu aja malah nangis. Jangan apa-apa dibikin ribet. Hidup dibawa enjoy aja. Lagi-lagi Davin menyahut begitu santainya. 38. Bukan masalah makanannya, tapi masalahnya karena keberadaan kita yang tak dianggap.
Gitu. Ayu buru-buru menimpali. Kedua pipinya masih cemberut bak anak kecil yang menginginkan mainan. Bukannya kamu udah biasa, ya? Tutur Davin. Udahlah, yuk mending sekarang kita cari makan. Kamu mau makan apa? Bakso, mie ayam, nasi goreng, atau apa? Tinggal bilang, lanjut Davin sembari bangun dari tempat tidur. Ia menyisir rambutnya yang gondrong dengan jari-jarinya sendiri. Nyari makan kemana? Orang gak ada motor juga. Ayu menimpali. Kalau gitu pesan online aja, gimana? Atau cari makan yang dekat aja, ada kali, menasa gak ada. Davin memberikan pilihan. Ada sih, tukang bakso. Tapi di ujung jalan sana. Gak apa-apa jalan kaki. Timpal Ayu dengan tangan menunjuk ke arah luar.